Kembali lagi di GGAI-ID. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat gambar dengan mengikuti pose pada sebuah gambar yang lain. Seperti contohnya pose yang seperti ini, ataupun seperti ini, ataupun seperti ini. Oke, langsung saja. Jika kalian menggunakan collab, maka pilihannya di sini kalian bisa menggunakan stable atau naik klik. Di sini sebelum mulai, kalian harus menyentang Ctrl Net di bawah sini. Oke, kemudian langkah selanjutnya adalah menjalankan notebook atau collab ini. Nah, jika sudah selesai, maka di dalam Stable Diffusion kalian akan muncul yang namanya Ctrl Net seperti ini. Ini namanya Ctrl Net yang akan kita gunakan menirukan pose untuk membuat sebuah gambar. Oke, itu jika kalian menggunakan collab. Jika kalian menggunakan lokal, kalian bisa masuk ke bagian ekstensi. Kita bisa menginstal dari URL dan linknya saya akan taruh di bawah. Ini kalian copy, kemudian install. Lalu tunggu beberapa saat, maka akan muncul install sudah selesai. Kemudian kita kembali ke tab installed, kemudian apply and restart UI. Kemudian kita tutup ini, kemudian kita buka kembali, maka di sini akan muncul yang seperti tadi, Ctrl Net. Oke, jika kalian bingung dengan cara yang seperti itu, cara yang kedua bisa menggunakan di tab available, lalu kita load from, kita pencet, kemudian di bagian bawahnya, di sini kita cari yang namanya Ctrl Net. Ctrl Net yang kita pakai adalah yang ini, pastikan Mikubil. Di bagian bawah ada tulisan github.com Mikubil. Oke, kemudian kita install. Karena ini saya sudah menginstal, jadi makanya tulisan seperti ini. Namun saya akan praktekkan untuk yang selanjutnya ini, bagaimana cara menginstalnya. Setelah kalian pencet tombol install, maka di sini akan muncul tulisan sudah selesai install. Kemudian kita kembali lagi seperti tadi, tab installed, terus habis itu apply and restart UI, kemudian kita tutup kembali, kita buka lagi. Oke, selanjutnya untuk lokal kita perlu menambahkan lagi yang dinamakan open pose. Open pose. Nah, kita cari bukan yang 3D, kita memakai yang biasa saja untuk sementara. Saya akan menjelaskan yang menggunakan open pose editor yang biasa dulu. Oke, caranya kalau tadi saya tidak mencontohkan, kali ini saya akan mencontohkan bagaimana menginstal ekstensi. Kita pencet install. Saya pencet install. Kita tunggu. Layarnya akan seperti ini. Di sini terdapat waktu. Kita tunggu. Nah, jika sudah selesai seperti ini, ada tulisan installed, kita kembali ke bagian installed, terus kemudian apply and restart UI. Jika sudah, maka ekstensi Open Pose Editor akan muncul di sini. Dan untuk Ctrl Net-nya di bawah sini. Yang perlu saya ingatkan, jika kalian menginstal lewat extension yang ada di available ini, ataupun diinstal from URL, jika kalian menginstal lebih dari satu, pastikan kalian menginstal salah satu dulu, kemudian dipencet apply and restart UI, kemudian lanjut menginstal yang kedua. Jangan kalian installnya itu berbarengan, misalkan install ini, lalu baru kalian restart. Jadi install satu, restart, install satu, restart, seperti itu. Install satu, restart. Kemudian install satu lagi, terus restart. Oke. Jadi intinya kita menginstal Ctrl Net. Kemudian yang kedua Open Pose Editor. Untuk lokal seperti itu. Namun jika pada collab yang ada di notebook ini sudah lengkap semua dari Open Pose, 3D Open Pose. Namun kita sementara menggunakan Open Pose yang ini. Ini masih untuk yang lokal. Jika kalian sudah menginstal Ctrl Net, kalian perlu mendownload modelnya secara terpisah. Di sini saya akan memberitahu ini untuk Ctrl Net 1.0 atau versi awal. Lalu ada ya Ctrl Net lagi versi 1.1 seperti itu. Namun apa bedanya? Sama saja menurut saya, cuman untuk yang 1.1 lebih lengkap dan ukurannya juga lebih kecil.
Jika yang awalnya ini 5 GB, ini jadi 1,4. Kemudian yang versi lebih kecil ada lagi yang ini, versi smallnya, versi kecilnya. Terserah kalian mau pakai yang mana, tapi saya sementara akan menjelaskan menggunakan yang OpenPOS. Jadi kita memakai yang OpenPOS saja dulu. Nih, kalian download. Setelah download, kalian masukkan filenya ke dalam extension SD Web UI ControlNet. Kemudian di bagian model, kalian paste modelnya di sini. Seperti punya saya ini, OpenPOS, ini ada di sini. Saya masih menggunakan yang versi 1.0. Tidak masalah versi mana yang kalian gunakan, sama saja. Bedanya cuma di ukuran. Walaupun kebanyakan orang ada yang bilang pakai yang 5 GB lebih lengkap, yang versi 1.1 sama saja, atau versi yang lebih kecil juga sama saja. Terserah sih. Tapi untuk mencoba-coba bisa kalian gunakan yang versi kecil dulu, tidak masalah. Lalu jika kalian ingin membuat sesuatu yang lebih sempurna, misalkan, bisa kalian coba mendownload yang 5 GB. Oke, langkah selanjutnya saya akan mencontohkan bagaimana cara menggunakan ControlNet. Pertama-tama kita masukkan dulu gambar untuk kita jadikan panduan. Dalam membuat sebuah gambar, kita ambil posenya, misalkan saja gambar ini. Kemudian jangan lupa di enable, kita pilih di sininya OpenPOS, kemudian modelnya SD15 OpenPOS. Namun jika modelnya tidak muncul, bisa kalian pencet tombol refresh ini, seperti ini, maka modelnya akan muncul. Kemudian untuk control weight-nya semakin tinggi di sini berbeda dengan image to image. Jika semakin tinggi, maka gambar yang kita hasilkan akan menirukan ini. Jika control net weight-nya rendah, maka gambarnya kurang mengikuti gambar yang kita masukkan di sini. Jadi jika ingin membuat variasi, kalian bisa menggunakan control net weight-nya ini rendah. Namun di sini saya akan menggunakan satu saja. Lalu starting control step ini, berapa banyak startnya yang diambil dari gambar tersebut. Kemudian endingnya, berapa banyak ending yang diambil dari gambar tersebut ya. Biarkan saja ini 0 dan 1. Oke, kemudian untuk kontrol mode, balance artinya imbang antara prom ataupun control net. Jika kalian memilih yang tengah sini, my prom is more important, berarti prom kalian lebih diutamakan. Jika yang sini, control net is more important, berarti control netnya yang lebih diutamakan. Jadi tergantung kebutuhan kalian mana yang ingin kalian gunakan. Namun di sini saya akan menggunakan balance saja. Kemudian untuk resize mode, jika masih belum jelas lagi, silakan lihat lagi di video-video sebelumnya. Oke. Kemudian untuk tambahan, jika PC kalian memiliki VGA 4 GB atau 6 GB, kalian perlu menyentang ini agar tidak terjadi out of memory. Seperti yang saya jelaskan pada waktu menjelaskan bagaimana cara menginstal lokal. Oke, jadi Luffy RAM ini penting untuk yang VGA 4 GB atau 6 GB. Kemudian saya akan memasukkan prom, saya akan bikin yang sederhana saja seperti ini. Oke, prom simple saja, kita buat langsung 4, kita coba apakah gambar yang dihasilkan akan menirukan gambar yang seperti ini posenya. Karena di sini saya terburu-buru lupa mengganti resolusinya. Saya jelaskan lagi, jika resolusi gambarnya sekiranya portrait seperti ini, maka kita perlu membuat resolusinya menjadi portrait juga. Oke, saya coba lagi, ulangi. Oke, jadi seperti itu, walaupun kurang sempurna, tapi setidaknya gambar yang dihasilkan mengikuti gambar yang dimasukkan pada control net. Lalu langkah selanjutnya, selain di sini, kita bisa menggunakan yang namanya OpenPOS Editor yang telah kita install sebelumnya. Di sini kita bisa menggunakan gambar yang seperti tadi. Ini misalkan resolusinya seperti ini, namun kita reset dulu. Kita detect from image. Kemudian kita masukkan misalkan gambar yang tadi seperti ini. Lalu kita tunggu beberapa saat. Nah, posenya akan muncul seperti ini. Kira-kira pose line-nya atau garis posenya akan muncul seperti ini. Kemudian bisa kalian simpan menjadi PNG atau simpan menjadi JSON. Kalau langsung ingin membuat, kita bisa masukkan ke send text to image. Maka di sini yang muncul adalah garis posenya, bukan gambarnya tadi.
Kemudian di sini bisa kalian hilangkan prosesornya ini, open pause-nya bisa kalian ganti menjadi non. Namun jika ini tidak bekerja, bisa kalian masukkan lagi open pause. Tapi kita coba saja, kita hilangkan prosesornya, kemudian settingnya masih sama, kita buat lagi. Ini di sini ada gambar yang sedikit mirip seperti ini. Kemungkinan karena kita menghilangkan bagian-bagian gambar yang tidak perlu dengan menggunakan open pause editor, jadi seperti ini. Lalu bagaimana jika kalian ingin mengedit sebuah gambar? Misalkan saja seperti ini, kalian ingin mengeditnya, itu bisa dilakukan seperti misalkan kalian bisa menyeleksi bagian-bagian tertentu atau menggeser seperti ini, ataupun mengeditnya seperti ini, bisa dilakukan juga seperti itu. Oke, lalu jika ingin membuat lebih dari satu, misalkan saja kita buat kanvas kosong, lalu misalkan ingin membuat landscape, kita ganti misalkan 512, salah, 768, sininya 512. Seperti ini, lalu kita pencet add. Nah, seperti ini kalian bisa menyeleksi kepalanya, badannya, atau secara manual seperti ini. Misalkan seperti ini bisa kita ganti. Lalu kita tambahkan lagi, misalkan satu orang lagi seperti ini. Nah, ini jadi gambar apa ini? Oke, pokoknya intinya seperti itu. Lalu send text to image seperti ini. Jangan lupa diganti resolusinya juga karena lebarnya 768. Di sini 512. Terus jangan lupa mengganti prompt-nya seperti itu. Namun saya tidak akan menyontohkan karena pasti jadinya. Oke, kita hapus saja. Oke, kurang lebih seperti itu. Oke, lalu bagaimana jika kita menggunakan gambar seperti gambar anime seperti ini atau gambar model seperti ini untuk realistis? Ini juga bisa sama saja. Kita coba saja. Namun kita ganti misalkan seperti ini prompt-nya. Itu settingnya masih sama saja. Lalu kita coba buat. Oke, salah. Ini lupa saya belum masukkan open pause. Ya, generate lagi. Terburu-buru. Oke. Jadi intinya di sini bukan gambarnya itu anime atau gambarnya itu realistis, namun karena kita di sini menggunakan open pause, maka yang diambil adalah pose dari gambar tersebut. Tidak peduli gambarnya realistis atau anime atau sebaliknya, namun posenya yang diambil. Oke, seperti itu kurang lebih jika menggunakan open pause pada ControlNet. Nah, kurang lebih gambarnya menjadi seperti ini, menunjukkan posenya ini. Lalu kalian pasti bertanya, di bagian ControlNet ini banyak sekali fitur-fiturnya. Apa saja semua ini? Nah, semua ini sebenarnya ada di bagian GitHub-nya ini, dicontohkan beberapa gambar-gambar yang bisa kalian jadikan panduan. Jika kalian ingin menggunakan apa, maka hasilnya seperti apa, seperti itu. Seperti ini contoh-contohnya. Namun ini untuk tutorial dasar, saya hanya menjelaskan bagaimana cara menginstal dan menggunakan open pause. Untuk selanjutnya, jika banyak yang request, Bang bahas ControlNet yang ini, Bang bahas ControlNet yang ini, maka saya akan coba menjelaskan salah satu tergantung requestan kalian. Oke, kurang lebih seperti itu kira-kira video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, share, komen. Oke, dan nantikan video-video saya selanjutnya. Oke, karena saya udah menyiapkan ini berjam-jam, masih ada yang kelewat lagi. Di sini saya akan kasih tambahan bagaimana cara kita mendapatkan model yang udah dibuat community. Oke, kita buka saja Civit AI seperti biasa. Kita cari post di atas, kemudian kalian bisa melihat sendiri di sini banyak sekali pose-pose yang ada seperti ini. Lalu kemudian jika sudah, misalkan ini postbook seperti video saya yang pertama sendiri, yang nomor 0 kalau tidak salah. Ini bisa kalian download. Oh, salah, pencet langsung download. Lalu muncul misalkan, terus kita
ekstrak, maka gambarnya akan muncul kayak misalkan seperti ini. Kita masukkan ke dalam Stable Diffusion di bagian sini, misalkan seperti ini. Nah, seperti itu kurang lebih. Jadinya kita bisa menggunakan pose yang udah dibuat oleh community. Oke, segitu saja kira-kira kekurangannya. Bisa kalian coba sendiri.